dan bersabarlah dengannya. Kami tidak minta rezeki pada kalian, tetapi kamilah yang memberi kalian rezeki. Menarik, ketika diperintahkan untuk sholat, bersabar dengannya, Allah kaitkan dengan rezeki. Kami tidak minta rezeki pada kalian, tapi sholatlah kalian. Kami yang memberi kalian rezeki. Lalu apa hubungan sholat dengan rezeki? Berarti sholat ini bisa pembuka pintu rezeki. Maka rapikanlah sholat kita, insya Allah Allah akan rapikan rezeki kita. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan sibuk kalian dengan rezeki sehingga kalian lupa akan sholat kalian, tapi rapikanlah sholat kalian, rezeki kalian Allah yang tangguh. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Di dunia jelas memberikan kita ketenangan. Kalau terasa gundah gulana menghadapi kehidupan, jadikan Al-Quran sebagai teman. Bacalah Al-Quran. Al-Quran bagian dari zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan kalamullah, menenangkan. Bahkan Al-Quran disebut Syifa'un lima fis sudur, memberikan obat bagi hati. Kalau kita lihat lagi di hadis yang lain, Nabi menegaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah, begitu besar keutamaan Al-Quran, berikan manfaat pada kita sampai di akhir menjadi syafaat. Bahkan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang ahli Al-Quran sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, itu pun masih diberikan keberkahan daripada Al-Quran. Ketika itu dia akan diperintahkan, bacalah Al-Quran olehmu sebagaimana kamu membacanya waktu di dunia. Diperintahkan kepada Al-Quran yang biasa baca Quran di dunia, disuruh baca lagi. Begitu dimasukkan surga, disuruh baca. Lalu disebutkan fa inna manzilaka inda akhiril ayah taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca. Karena ketika membaca Al-Quran, Iqra' Quran warqa, Iqra' warqa, diperintahkan kepada ahli Al-Quran tadi yang biasa baca Quran, udah masuk surga dia disuruh baca Quran, disuruh baca lagi, baca, naiklah, baca, naiklah. Setiap dia baca ditinggikan derajatnya, baca lagi ditinggikan sampai akhir ayat yang dia baca. Sampai di surga pun Quran masih memberikan manfaat, meninggikan derajatnya di surga. Masya Allah. Ini paling tadi sedikit gambaran pengaruh Quran kepada kita. Jadi dikatakan tijarah lan tabur tadi, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat jadi syafaat, masuk surga masih diberikan keutamaan dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Perihal yang tak merugi yang kedua adalah mendirikan salat. Jelas ketika Allah mensyariatkan sesuatu kepada kita, kepada hambanya, pasti memberikan kebaikan. Yang jelas, yang selalu kita ingat adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasannya salat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalaulah salat kita maksimal, maka kita dipagari oleh salat. Kalau benar salatnya, insya Allah salat akan mencegah seorang yang melakukan pelaku salat, yang melakukan ibadah salat, menjaga salatnya, merapikan salatnya, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Betapa beruntungnya seorang yang betul-betul menjaga salatnya. Kemudian ada satu hal lagi yang kadang-kadang yang sering menjadi beban pikiran oleh
manusia dalam kehidupan dunia ini, yaitu mencari rezeki. Nah, ada kaitan salat dengan rezeki. Dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengannya. Kami tidak minta rezeki pada kalian, tetapi kamilah yang memberi kalian rezeki. Menarik, ketika diperintahkan untuk sholat, bersabar dengannya, Allah kaitkan dengan rezeki. Kami tidak minta rezeki pada kalian, tapi sholatlah kalian. Kami yang memberi kalian rezeki. Lalu apa hubungan sholat dengan rezeki? Berarti sholat ini bisa pembuka pintu rezeki. Maka rapikanlah sholat kita, insya Allah Allah akan rapikan rezeki kita. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan sibuk kalian dengan rezeki sehingga kalian lupa akan sholat kalian, tapi rapikanlah sholat kalian, rezeki kalian Allah yang tangguh. Yang banyak menjadikan orang lalai terhadap ibadah pada Allah karena sibuk dengan kerjanya, sibuk mencari rezekinya. Padahal tugas kita adalah berusaha dengan usaha manusiawi mencari rezeki semaksimal mungkin. Lalu utamakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat, karena Allah yang menjamin rezeki kita. Jadi bisa katakan di sini bahwasanya sholat itu akan memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak merugi. Kita luangkan waktu kita sekian menit untuk beribadah kepada Allah, Allah akan balas dengan rezeki darinya. Demikian juga nanti di akhirat, sampai di akhirat juga seorang hamba ditanya di akhirat kelak, yang pertama sekali adalah sholatnya. Jadi ketika dibangkitkan di akhirat nanti yang pertama dihisab adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka jadi jaminan untuk yang lain akan baik. Yang ketiga, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berinfak. Orang yang beriman, orang yang bertakwa meyakini bahwasanya dari hartanya, dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ketika kita bekerja mencari nafkah, dapat rezeki, dalam rezeki kita itu ada hak orang lain, kata Allah. Maka ada yang disedekahkan, ada yang diinfakkan, disisihkan. Nah, keutamaannya apa? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah, umpama seorang yang menanam benih, satu biji ditanam, tumbuh jadi pohon bercabang 7, masing-masing cabang nanti tumbuh lagi 100 biji, maka menjadi 700. Satu yang diinfakkan maka akan berbuah menjadi 700 kali lipat. Ini perniagaan yang tidak merugi. Bahkan Nabi juga mengatakan, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan. Ini bisa jadi maknanya dua. Pertama, maknanya pahalanya begitu besar. Yang kedua, bahwasanya Allah akan ganti apa yang kita keluarkan, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Maka kalau ingin dimurahkan rezeki, perbanyaklah berinfak, bersedekah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan, yang mana pahala berlipat ganda. Mari kita isi hari-hari Ramadan kita ini
memperbanyak tilawah Quran kita, memperbanyak membaca Al-Quran kita. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapatkan, karena Ramadan dengan Al-Quran sangat erat sekali. Ramadan tempat bulan di mana Al-Quran diturunkan. Demikian juga kita jaga ibadah kita, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak juga berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Allah tadi, bahwasanya orang-orang yang berharap akan perniagaan yang tidak merugi. Semoga kita termasuk dari orang-orang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.